belajar firman Tuhan ya. Eh, Bisa saja ada suatu saat kemudian kita tidak punya kesempatan untuk mempelajarinya. Jadi hari ini kita akan belajar satu tema, memahami kebenaran firman ya, memahami kebenaran firman. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai ayat 27. Kita akan baca secara berganti-gantian, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai ayat 27. Saya akan membaca ayat yang ke-19, kemudian ibu-ibu ayat 20. Demikian seterusnya kita bergantian, dan di ayat terakhir nanti ayat 27 kita baca bersama-sama. Mari kita mulai. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ayat 20. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bersama-sama, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah mengalami pembenaran dari Tuhan. Kalau kita bicara tentang pembenaran, itu bukan berarti kita hidup benar, maka Allah kemudian membenarkan kita, bukan. Tapi justru hidup kita yang tidak beres ini, lalu kemudian di dalam anugerah Allah, maka Allah kemudian membenarkan kita. Maka status kita itu adalah orang benar atau orang yang dibenarkan. Maka bagian berikutnya yang harus nyata dalam kehidupan kita adalah tindakan yang selaras dengan status itu. Jadi kalau saya adalah orang yang dibenarkan atau orang benar, maka hidup saya kemudian harus saya perjuangkan supaya hidup di dalam kebenaran itu. Tetapi bagaimana saya hidup di dalam kebenaran kalau saya sendiri tidak memahami kebenaran itu? Nah, maka itu saya kira kemudian kenapa pengurus kita memilih tema ini, walaupun sebenarnya bagian firman Tuhan ini tentu sudah berulang kali kita dengarkan, bagaimana saya memahami firman Tuhan. Nah, ibu yang dikasihi Tuhan, saya melihat ada beberapa poin penting bagi kita di dalam teks yang kita baca tadi. Yang pertama, alasan mengapa saya harus memahami kebenaran firman Tuhan. Saya selalu kagum dengan firman Tuhan kita ini, selalu diberikan pondasi yang jelas di dalam melakukan segala sesuatu. Jadi kita tidak bisa mengatakan yang penting aku begini, tapi tidak ada landasannya. Jadi ada namanya itu ortodoksi, itu menjadi landasan atau doktrinnya. Lalu yang kedua adalah ortopraksi, tindakan yang harus mengikut di dalam ortodoksi ini. Itu maka ibu yang dikasihi Tuhan, jangan ada di antara kita terkecoh dengan pengajaran yang mengatakan sekarang ini gereja kalian kebanyakan doktrin.
Selalu yang diajarkan doktrin. Ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak akan pernah benar melangkah dalam kehidupan iman kita kalau kita tidak memiliki doktrin yang jelas. Atau di kemudian hari kita akan gampang digoyahkan oleh ajaran-ajaran di sekitar kita yang muncul kalau kita tidak memiliki doktrin atau ortodoksi yang kuat. Nah, kenapa saya harus memahami kebenaran firman Tuhan? Kenapa ibu-ibu harus memahami kebenaran firman Tuhan? Nah, dari firman Tuhan nanti kita bisa lihat dalam beberapa ayat di sini. Yang pertama dikatakan karena kita adalah umat Allah atau anak-anak Allah. Ya. Umat yang telah dijadikan oleh firman kebenaran. Di ayat 1 Yakobus menulis demikian. Pasal 1 ayat 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Siapa yang dimaksud dengan ke-12 suku ini? Mereka adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Saudara-saudara, umat Allah semuanya. Jadi orang yang ada di perantauan itu adalah umat Allah. Jadi saudara-saudara umat Allah semuanya yang tersebar di seluruh dunia. Salam dari saya Yakobus, hamba Allah dan hamba Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yakobus yang dimaksud di sini menurut para ahli itu bukan Yakobus saudara Yohanes. Yang menulis kitab ini adalah Yakobus saudara Tuhan Yesus. Jadi kita mengerti bahwa setelah Yesus lahir, kita tahu kelahiran Yesus itu bukan karena hubungan seksual antara Maria dengan Yusuf. Tapi setelah Yesus lahir, maka Yusuf dan Maria juga punya anak. Paling tidak ada beberapa nama yang disebutkan. Salah satu yang paling di bawah Yesus itu adalah Yakobus. Lalu ada Yoses, ada Yudas. Jadi saudara, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, yang nanti kalau baca kitab Yudas, jangan pikir Yudas si pengkhianat itu yang menulis. Berarti mantap juga Yudas ini ya, sebelum mati dia masih sempat nulis kitab. Bukan itu. Tapi Yudas saudara Tuhan Yesus atau adik Yakobus ini. Tapi perhatikan ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ini nanti sebenarnya menjadi contoh juga bagi kita. Bagaimana kita memahami firman Tuhan itu. Kita melihat di sini betapa seorang Yakobus itu yang pada saat itu adalah pimpinan gereja. Kalau di gereja kita yang memakai istilah bishop atau eporus gitu ya. Beliaulah pimpinan pertama. Petrus itu pimpinan para rasul. Maka yang memimpin sidang pertama, sinode pertama gereja itu, nanti baca dalam Kisah Para Rasul pasal 15 itu adalah Yakobus dan Petrus. Nah, Yakobus di sini menyebut dirinya siapa? Hamba Allah dan siapa? Tuhan Yesus. Tahu ya, Yesus itu kan saudaranya yang biasa dia bermain selama ini. Lalu kenapa dia tidak katakan saya adalah Yakobus saudara Tuhan Yesus? Secara fisik benar dia adalah saudara Tuhan Yesus. Tapi dia mengaku bahwa dia adalah hamba Kristus. Kalau kita perhatikan, nanti barangkali perlu juga kita belajar ya buat studi karakter Yakobus dalam kurung saudara Tuhan Yesus gitu ya, bukan Yakobus murid ya. Dia sebenarnya kalau kita perhatikan nanti dalam Injil itu tidak bertobat selama pelayanan Tuhan Yesus yang sekitar 3 tahun itu. Tidak. Bahkan pernah dicatat di Alkitab, mereka sengaja datang ke Yerusalem menjumpai Yesus untuk menarik Yesus. Kenapa? Karena mereka menganggap Yesus itu sudah tidak waras lagi. Kalau nggak waras gimana itu? Kalau nggak waras, bayangin saudaranya menganggap Yesus itu tidak waras lagi. Tapi kemudian nampaknya setelah Yesus itu bangkit, paling tidak mulai dari situ, dia mulai memikirkan segala yang terjadi, lalu kemudian dia percaya. Paulus mencatat itu dalam 1 Korintus 15, bahwa Yesus kemudian menampakkan diri secara pribadi kepada Yakobus. Nah, dia kemudian di sini adalah mengaku sebagai hamba Allah, hamba Kristus yang mengerti benar bahwa Yesus itu adalah Tuhannya. Itu juga membuat dia kemudian masuk dalam satu komunitas baru, yaitu sebagai anak-anak Allah.
sebagai umat Allah. Dan hal ini juga berlaku bagi kita, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kenapa saya harus berjuang memahami kebenaran? Karena kita adalah umat Allah. Lalu dihubungkan dengan ayat 18, ibu-ibu, dalam pasal yang sama. Ini menarik sekali firman Tuhan yang disusun sedemikian apik ya. Ayat 18 dikatakan, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Kita diciptakan dengan firman Allah, firman kebenaran, yaitu di situ bicara tentang bukan kelahiran fisik, tapi bicara tentang kelahiran rohani, lahir baru. Itulah status kita. Maka sekali lagi ayat 18 ini menghubungkan kita, saya harus memahami kebenaran karena saya lahir dari mana menurut ayat 18 itu? Firman kebenaran. Matching ya, dapat ya garis benang merahnya. Jadi kita umat Allah yang telah dibenarkan oleh Allah dan kita lahir dari firman kebenaran itu. Nah itu yang pertama. Jadi bimbang dikasih Tuhan, kita lihat di sini bahwa semua kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus harus berjuang memahami kebenaran. Nah, secara umum ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ada dua kebenaran itu. Saya sudah beberapa kali jelaskan sebenarnya. Nah, tapi saya ulang lagi. Yang pertama disebut dengan kebenaran yang terbatas atau kebenaran yang relatif, limited truth. Nah, apa ciri khas dari kebenaran yang terbatas itu? Yang pertama adalah dia bersifat lokal, terbatas dalam satu daerah. Atau yang kedua, dia berlaku temporal, hanya untuk satu waktu tertentu. Di kemudian hari tidak berlaku lagi. Dan bersifat parsial atau terpotong-potong. Nah, ilmu pengetahuan termasuk di situ. Itu makanya ada penemuan-penemuan. Maka apa dulu yang dianggap benar itu setelah ditemukan yang baru, maka yang dulu itu kemudian dikatakan salah. Misalnya seperti sekarang. Kalau kita misalnya ujian lalu ditanya bagaimana bentuk bumi, jawab kita bagaimana? Bulat seperti bola. Tapi kapan mulai muncul pendapat itu? Setelah ada satelit yang kemudian memoto bumi ini. Nah, dulu menurut orang bagaimana dunia ini? Datar. Maka beberapa tahun yang lalu kan ada istilah itu kan, penganut bumi datar gitu ya kan. Lalu ada lagi pengeliling. Siapa itu? Pengeliling dunia itu kan, Columbus ya. Dia mengatakan, oh ini bundar ini. Kenapa? Karena dia berangkat dari titik yang sama dan kembali kepada titik yang sama. Jadi lihat ibu-ibu, ini ada berkembang ilmu pengetahuan, berkembang ini. Nah, maka sebagian ilmu pengetahuan itu ada di sana. Filosofi budaya juga begitu. Termasuk dengan budaya kita orang Batak yang menurut kita itu mantap, tapi jangan bawa ke tempat lain, belum tentu mereka akui. Lalu yang kedua, namanya itu adalah kebenaran yang absolut, mutlak atau absolute truth. Apa itu ciri khasnya? Ciri khasnya adalah dia bersifat universal, berlaku kepada semua golongan masyarakat, semua yang disebut manusia berlaku. Bukan hanya kepada orang Batak, orang Chinese, semua. Lalu yang kedua apa? Dia berlaku kekal. Dari Adam ya sampai nanti manusia terakhir, sampai selama-lamanya. Nah itu maka Yesus pernah mengatakan dalam Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kekal sampai selama-lamanya ya. Jadi kebenaran itu bersifat universal, kekal dan integral, utuh. Nah ibu-ibu yang dikasih Tuhan, itulah firman Allah, Alkitab kita ini. Maka kalau kita nanti belajar tentang memahami kebenaran, maka itu langsung tertuju kepada Alkitab kita ini. Di tempat lain kita juga menemukan kebenaran-kebenaran. Nah, kalau itu suku disebut dengan kearifan lokal. Nah, atau di agama lain juga ada kebenaran-kebenaran. Para filsuf juga mengutarakan kebenaran, ya. Tapi kebenaran-kebenaran di luar Alkitab ini adalah kebenaran-kebenaran yang parsial, terpotong-potong. Nanti ibu-ibu
coba berikan waktu setelah membaca Alkitab ini beberapa kali, coba baca kitab-kitab yang lain, kitab suci agama lain. Ada nggak kebenaran di sana? Ada, tapi tidak utuh. Nah, di dalam Yohanes 17 ayat 17, ya Yesus mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu. Firman-Mu, Alkitab ini adalah kebenaran. Jadi berbahagia kita ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita ada punya kebenaran itu. Kita memiliki Alkitab dan kita memiliki sumber itu. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya perjuangan kita untuk memahaminya, itu nanti kita lihat di sini ya. Nah, jadi bahwa firman Allah itulah kebenaran. Ya. Jadi Alkitab kita ini ibu-ibu yang dikasih Tuhan bukan salah satu kebenaran. Ya, inilah kebenaran satu-satunya. Ada satu buku yang menarik dari Arthur Holmes, ya, mengatakan bahwa segala kebenaran adalah kebenaran Allah. All truth is God's truth. Ada bukunya, bisa dibaca, terbitan Momentum ya. Bagus bukunya itu. Nah, diarahkan bahwa sebenarnya harusnya di dalam semua disiplin ilmu kita menemukan kebenaran Allah di sana. Tapi apa yang terjadi? Seringkali justru kebenaran itu tidak nyata di sana. Nah, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, kita tahu semua ayat ini ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Perhatikan. Akulah jalan dan kebenaran. Jadi kita mengerti bahwa kebenaran itu, satu itu adalah yang tertulis di dalam Alkitab ini, firman Tuhan. Yang kedua, kebenaran itu adalah satu pribadi. Saya dengarkan podcast dari Profesor John Lennox itu ya. Beliau dengan tegas mengatakan, dia profesor matematika dan kimia di Amerika. Beliau dengan jelas mengatakan kebenaran itu berbicara tentang seseorang, yaitu Yesus Kristus. Berbahagia kita ibu-ibu, kita memiliki relasi dengan Tuhan kita. Nah, sekarang ada muncul itu namanya Kristen progresif. Barangkali nanti bisa juga dibahas ini suatu saat ya. Salah satu pengajar ini, jadi ini Kristen progresif ini itu muncul pada tahun 1996 oleh seorang pensiunan pendeta episkopal namanya James Rowe Adams. Ya. Nah, lalu salah satu ajaran yang mereka kembangkan itu adalah bahwa Alkitab ini bukan satu-satunya standar kebenaran. Wah, kalau ini coba ibu-ibu, dia mengaku sebagai orang Kristen tapi tidak mengakui Alkitab sebagai standar kebenaran. Nah, lalu bagaimana ini? Saya beberapa kali bersama dengan teman-teman diskusi di sini, ada banyak sebenarnya hal yang menjadi ciri khas dari Kristen progresif ini. Nah, misalnya juga tidak mengakui hanya Yesus juru selamat. Nah, itu menunjukkan betapa banyaknya ayat di Alkitab ini yang dia tabrak. Sebenarnya kalau kita buka argumentasi, banyak sekali yang kemudian mematahkan semua pemahaman-pemahaman mereka. Ya. Oke, jadi ini nanti tujuan kita sebenarnya juga memahami kebenaran itu sehingga kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran dunia ini. Jadi yang pertama ibu-ibu, status kita adalah anak Tuhan, orang yang sudah dibenarkan. Yang kedua, kenapa kita harus belajar memahami kebenaran itu? Nah, itu tujuannya adalah, kalau yang tadi itu alasannya, yang kedua tujuannya adalah supaya kita tidak menjadi orang-orang yang menipu diri kita sendiri. Ayat 22 dan 24 tadi dikatakan sampai 24 itu. Kalau orang bercermin, tujuannya apa? Ada ibu-ibu hanya sekilas saja, lalu kemudian kalau orang bercermin kan ada tujuannya, melihat apakah tampilannya sudah cocok seperti yang dimaksudkan. Kalau mau ke gereja misalnya kan ada tampilannya kan, di sebelah mana biasanya itu kondenya misalnya begitu ya kan. Kalau ke pesta bagaimana tampilannya kan ada gitu kan. Nah, kalau pada malam hari bedaknya yang mana gitu kan, pasang nggak udah ini ya. Nah, tapi kalau ada orang tidak memahami kebenaran itu, nanti sampai kepada tidak melakukan sebenarnya, itu menipu. Siapa yang ditipu? Dirinya. Ini gimana kira-kira ya?
Biasanya kan kita sering menipu orangnya. Bukan kita ya, orang lain lah ya. Orang lain yang sering menipu, yang ditipu orang lain. Ini dikatakan kita menipu diri kita sendiri. Apa yang dimaksud di situ? Betapa bodohnya orang yang tidak memahami kebenaran dan tidak melakukannya. Yang ketiga, kenapa kita harus memahami kebenaran? Supaya kita memperoleh keselamatan jiwa, itu ayat 21, dan menikmati kemerdekaan dalam hidup kita. Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita sering khawatir, itu berarti kita tidak dimerdekakan oleh firman. Apakah karena kita tidak tahu firman itu atau tidak mau menerima firman itu? Tadi kesaksian itu tadi bagus sekali ya, menunjukkan bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu baik. Sehingga sekalipun ya kita mengertilah semua ya, kalau menghadapi situasi itu pastilah ada ya pertanyaan-pertanyaan, tapi kemudian cepat sampai kepada satu pemahaman, Tuhan pasti akan menolong. Wajar kita ibu-ibu dikasih Tuhan kalau ada pergumulan langsung ada pertanyaan-pertanyaan dalam hati kita. Tapi secepat mungkin lari dari situ. Kemana lari? Kepada Tuhan, kepada Yesus. Kalau ada pergumulan, itu pasti akan nanti disuntik iblis, menimbulkan kekhawatiran, ketakutan dalam diri kita. Itu natur kita manusia. Tapi kemudian segeralah datang kepada Kristus. Nah sehingga ibu-ibu dikasih Tuhan, memahami kebenaran itu akan membuat kita ya memperoleh keselamatan jiwa. Ini berhubungan dengan konsep keselamatan, tapi juga memerdekakan kita. Nah termasuk dengan menghadapi orang-orang yang misalnya yang meninggal, nggak perlu berlarut-larut sedih ya kan? Kenapa? Karena kita tahu bagaimana firman Tuhan menjelaskan itu. Atau kesulitan ekonomi, nggak perlu sampai kemudian kita kehilangan semangat ya. Nah jadi kita mengerti kebenaran yang sesungguhnya sehingga kita tidak terpengaruh. Nah ini juga ibu-ibu dikasih Tuhan, dengan memahami kebenaran tidak akan terpengaruh dengan ajaran-ajaran. Jadi ini kebenaran yang asli. Kalau kita memahami kebenaran yang asli, maka kita gampang membedakan ajaran yang salah. Sama seperti yang pernah diajarkan oleh Gubernur Bank Indonesia dulu. Untuk memahami, untuk mengenal uang yang palsu, tidak usah repot-repot mengenali semua bentuk-bentuk yang palsu itu, tidak usah. Karena akan berubah. Tapi cara terbaik untuk mengenal yang palsu, kenallah yang asli. Jadi mengenal uang yang asli itu. Kalau sudah dikenal itu, bagaimanapun nanti bentuk kecanggihan teknologi membuat uang palsu ini, kita bisa langsung bedakan. Demikian juga dengan firman Tuhan ini. Ya. Nah, jadi ibu-ibu dikasih Tuhan, yang berikutnya, mengapa kita harus berjuang memahami kebenaran firman itu? Supaya kita memperoleh kebahagiaan dalam hidup kita. Ayat 25 itu menarik sekali ibu-ibu dikasih Tuhan ya. Bagian terakhir dia katakan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, jangan mengukur kebahagiaan hanya dengan hal-hal materi, hal-hal dunia. Seharusnya sekarang mulai kita berjuang. Kalau kita gagal melakukan firman Tuhan, harusnya susah hati kita. Tapi kalau kita sukses melakukan firman Tuhan, harusnya bahagia kita. Masalah kemudian diikuti dengan berkat-berkat yang lain dalam kehidupan kita, apakah materi, kesehatan, itu lain cerita. Tapi kesuksesan kita melakukan firman Tuhan, itulah kebahagiaan. Misalnya ada tawaran untuk korupsi kan, di kantor misalnya kan. Lalu kita, ya itu pasti ada pertanyaan-pertanyaan di batin kita, ikut enggak? Tapi kemudian kita memutuskan dengan segala risiko, aku tidak mau ikut. Seharusnya waktu kita katakan saya tidak mau ikut di situ, itu harus membawa kebahagiaan bagi kita. Ya. Ketika ada dorongan bagi kita misalnya untuk katakanlah mencuri atau melakukan hal-hal yang dosa gitu ya kan, tapi kita kemudian membuat satu keputusan tidak akan melakukannya, itu harus menjadi kebahagiaan kita. Ibu sekali lagi saya katakan, ketika Yesus mengatakan yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang merenungkannya, ya, jangan langsung pikirkan berbahagia berarti nanti akan diberikan semuanya, bukan. Kesuksesan kita mengerjakan satu firman Tuhan itu adalah kebahagiaan. Harusnya kita begitu. Nah, lalu bagian kedua dari topik kita ini, nah kalau begitu bagaimana langkah-langkah dalam memahami kebenaran firman Tuhan? Ya, oke. Yang pertama tadi alasannya ya, mengapa kita harus memahami firman Tuhan. Yang kedua,
Nah, bagaimana caranya atau langkah-langkah apa yang harus kita lakukan di dalam memahami kebenaran firman itu? Nah, sekali lagi, jadi tadi kita sudah mengerti kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran firman Tuhan, Alkitab kita ini, firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Bagaimana langkahnya? Nah, pertama tentu walaupun ini agak klasik ya, kami selalu mengulang-ulangi ini. Yang pertama, kita harus memiliki kejelasan status, menyatu dengan sang kebenaran itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kalau tadi Yesus mengatakan akulah kebenaran, kita tidak akan pernah memahami kebenaran kalau kita tidak memiliki relasi dengan pribadi kebenaran itu. Maksudnya apa? Kita sudah harus dilahirkan kembali, harus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada Nikodemus, pemimpin agama yang terkenal itu, dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bagaimana seseorang bisa mengerti kebenaran itu kalau dia belum dilahirkan kembali? Kalau orang belum dilahirkan kembali, keadaannya bagaimana? Dia mati, kan gitu ya? Sebagai dia berarti manusia berdosa. Sebagai manusia berdosa berarti dia mati. Orang mati tidak mungkin mengerti kebenaran. Itulah sebabnya ini hal mendasar ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita ingin memahami kebenaran, kita harus memiliki relasi kepada sang kebenaran itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berarti Yesus harus ada dalam diri kita. Kita harus menerima Yesus. Pernah nggak ibu-ibu dulu berjuang untuk memahami kebenaran? Tapi semakin kita baca, kemananya ini maksudnya ini? Kemana betul? Nggak ngerti kita. Tapi setelah kita dibimbing orang, terima Tuhan Yesus. Tak kenapa kalau kayak dimasukkan dari itu, ini rupanya maksudnya, ini rupanya maksudnya. Kenapa? Tadi kita mati, bagaimana orang mati bisa memahami kebenaran? Kan itu kata firman Tuhan ya. Sebab upah dosa ialah maut. Itu Roma 6 ayat 23 bagian A. Nah, dalam Efesus 2 ayat 1 dikatakan, kamu dahulu sudah mati oleh karena dosa dan pelanggaran-pelanggaranmu. Lah bagaimana kita bisa memahami sesuatu kalau kita sudah mati? Bagaimana kita terangsang untuk mengerti sesuatu kalau kita dalam keadaan mati? Itulah sebabnya kalau mau memahami kebenaran, pastikan kita semua sudah percaya menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, sang kebenaran itu. Yang kedua, harus mau mendengar dan membaca firman Tuhan. Nah, ayat 19. Hai saudara-saudara yang kekasih, yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Cepat untuk mendengar. Nah, ini konteksnya mendengar apa? Ini konteksnya mendengar firman Tuhan. Nah, jadi kita barangkali sudah diajarkan bagaimana cara menggali firman Tuhan. Lihat konteksnya. Jadi mendengar di sini bukan mendengar semua berita-berita, bukan, tapi mendengar firman Tuhan. Tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Kenapa? Ada orang begitu disampaikan firman Tuhan, dia tutup telinganya, atau dia dengar firman Tuhan tapi dia responi dengan sikap marah, menolak. Nah, sekarang kita diajar ibu-ibu, kalau kita mau memahami firman Tuhan, cepat untuk mendengar dan lambat untuk ngoceh. Teringatnya kalau dibuat perbandingan antara telinga dengan mulut, berapa banding berapa? 1:2. Maksudnya apa? Kita harus lebih banyak mendengar 2 kali baru 1 kali ngomong, kan kira-kira gitu ya. Nah, faktanya apa yang terjadi? Belum lagi mendengar sudah. Nah, ini. Jadi oke, mendengar. Nah, ini kata yang dipakai oleh Alkitab kita dari dulu ya. Dengarlah firman Tuhan, Shema katanya kan. Dengarlah firman Tuhan, dengarlah. Nah, sekarang ada gerakan itu ya. Gerakan dengar dan baca Alkitab ya. Ibadah namanya itu ya kan. Jadi bisa ini sekarang, jadi ibu sekarang sebenarnya nggak ada alasan mengatakan aku tidak bisa mengerti firman Tuhan. Kalau tidak bisa membaca, dengar, sudah ada aplikasinya. Ibu bisa sambil masak, bunyikan handphonenya, buka di situ, lalu kemudian dengar. Pada mulanya Allah menciptakan langit. Ada suara-suara gitu kan. Lalu ada juga nanti variasi suaranya. Ada naratornya, kadang-kadang ada orang yang seperti waktu Allah ngomong dan jadilah, misalnya begitu ya kan, agak berubah dia kan. Itu sudah dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan.
Nah, tapi kemudian juga berkembang bukan hanya mendengar, membaca. Kalau ditanya ibu-ibu, masih ada nggak Bible readingnya sampai hari ini? Masih ada ya? Masih baca Alkitab sampai hari ini? Baca. Teratur enggak? Berurut enggak? Saya hari ini sampai di 1 Tawarikh pasal 6. Ini untuk yang ke-10 kali. Ya, nanti baca selesai Wahyu balik lagi. Lah ini kalau kita mau rindu memahami firman Tuhan, harus ada usaha dari kita. Kalau dulu memang harus datang ke persekutuan dengar, atau di sinagoge, atau dalam pertemuan rasul-rasul itu ada kelompok-kelompok itu di rumah-rumah itu. Lalu para rasul menyampaikan kebenaran. Kenapa? Karena belum ada tertulis seperti ini perjanjian baru waktu itu. Tapi sekarang sudah lengkap. Ibu-ibu, kalau nggak bisa baca, jangan lagi pakai alasan. Download aplikasinya. Handphone kita sekarang sudah canggih-canggih semua ya kan. Kalau tidak ada handphone yang canggih, mulailah berdoa. Kurangi makan bakso. Menabung atau ya minta tolonglah sama anak cucunya gitu ya kan. Kan mama kan mau ulang tahun nanti bulan 5. Gitu kan. Gak usahlah makan-makan kita ya. Aku minta apa aja lah, handphone yang gak canggih. Untuk apa mak? Supaya bisa nanti di-download Alkitab yang bisa didengar itu. Gitu loh. Bisa ya? Kalau dulu itu sebelum ada dengar itu, kita ajarkan nanti kalau ibu-ibu misalnya opung-opung susah baca, panggil cucumu, suruh baca, gitu kan? Minta tolong dulu, Cuk, tolong dulu baca Cuk, kira-kira gitu. Ya, jadi ini hal mendasar ibu-ibu, mendengar, membaca firman Tuhan, dengar dulu dengan baik apa yang difirmankan Tuhan, jangan langsung komentar, lambat untuk berkata-kata. Lalu lambat untuk marah. Kadang-kadang kita baca firman Tuhan, menegur kita, lalu ada penolakan, resistensi kita muncul. Gak perlu seperti itu ibu-ibu. Kita tidak akan pernah bahagia kalau kita tolak firman Tuhan. Ya. Lalu yang kedua, setelah kita mendengar, membaca, jadi buat nanti ibu buat programnya berkesinambungan ya. Nah, memang nanti kalau kita baca dari Kejadian ya kan sampai di Keluaran, memang agak mutar-mutar juga di situ kan. Kemana nih? Agak pening juga kepala begitu kan. Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ini lagi mengulang apa yang sudah pernah diceritakan. Tapi jalani saja ya. Tak satu ayat pun satu hari itu bisa udah diperjuangkan ya, bisa baca itulah. Tapi tetap harus ada komitmen baca ya. Lalu yang kedua, setelah kita mendengar dan membaca, ini menarik sekali firman Tuhan yang dituliskan oleh Yakobus ini. Menerima firman Tuhan dalam hati kita. Ayat 21 ibu yang dikasih Tuhan. Ya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, ibu-ibu terpikir enggak, kenapa begitu mendengar, begitu membaca langsung kita terima? Bukankah seharusnya kita diskusikan dulu, kita pahami, baru kita terima? Kenapa? Tadi sudah kita katakan bahwa firman Tuhan ini adalah kebenaran. Maka begitu dibacakan firman Tuhan, begitu kita dengar firman Tuhan yang ada dalam diri kita adalah amin. Kenapa? Gak ada kesalahan di sini. Bisa ya? Firman ini benar, maka begitu kita dengar firman Tuhan, amin. Saya setelah mempelajari ini, saya tertegur juga ya. Waktu itu saya berpikir kalau sudah baca firman Tuhan, coba dulu pikir-pikir dulu loh. Apa kira-kira maksudnya? Baru kalau cocok terima, kalau enggak usah. Lo enggak, ini pasti cocok. Kalau enggak cocok dengan kita, cocokkan. Jadi kebenaran yang absolut tadi, firman Tuhan ini harus mempengaruhi kehidupan kita, bukan kehidupan kita yang mempengaruhi kebenaran yang absolut ini. Berarti kalau tidak cocok hidup saya dengan kebenaran ini, saya nggak beres. Berarti saya harus mengacu kepada kebenaran ini.
Maka menarik sekali Yakobus mengatakan, setelah kamu dengar firman Tuhan, setelah kamu baca firman Tuhan, aminkan, terima dalam dirimu. Kenapa? Karena itu adalah kebenaran. Masalahnya kalau kemudian sepertinya itu bertentangan, sepertinya itulah yang mendorong kita kemudian belajar. Alkitab kita ini, Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang bertentangan ayat-ayatnya. Kalau itu sepertinya bertentangan, barangkali perlu kita teliti apakah oleh karena konteksnya berbeda sehingga berbeda penulisannya, atau ada sejarah. Misalnya ada di Alkitab kita waktu Yesus menyembuhkan orang buta, ada Injil mencatat ketika Yesus keluar dari Yeriko. Nah, di lain kitab dikatakan ketika Yesus mau masuk ke Yeriko. Lah itu kalau dibaca ini bertentangan ini Alkitab kalian ini. Itu kata-katanya jelas sekali, nanti coba teliti Ibu di Injil Sinoptik itu ada itu. Ada yang mengatakan ketika Yesus mau keluar Yeriko, ketika Yesus keluar Yeriko bertemu dengan Bartimeus itu. Atau satu lagi ketika Yesus mau memasuki kota Yeriko. Lalu yang mana ini? Lah rupanya Lukas mencatat, Lukas itu sejarawan. Dia menjelaskan bahwa dulu ada seorang kaisar kemudian juga membangun satu kota lagi diberi nama kota Yeriko. Jadi ada kota kembar. Nah, kalau kita tidak memahami sejarah itu, langsung kita katakan ini berarti bertentangan Alkitab ini. Rupanya memang ada dua kota, namanya kota Yeriko. Bisa ya Ibu ya. Tapi yang jelas apa yang mau saya katakan? Alkitab kita tidak ada yang bertentangan. Tidak. Maka begitu kita baca Alkitab, kita dengar firman Tuhan, yang ada adalah amin. Terima, ya. Menerima firman Tuhan dalam hati kita. Nah, caranya dengan bagaimana? Membuang segala sesuatu yang kotor dan semua kejahatan yang merintangi masuknya firman Tuhan. Jangan-jangan pergumulan yang begitu banyak itu membuat firman Tuhan sulit masuk. Ya kan? Atau pikiran kita yang kacau itu membuat firman Tuhan itu sudah sulit masuk. Kadang-kadang Ibu, waktu ada kita menghadapi pergumulan berat, ketika ada hamba-hamba Tuhan, teman-teman kita membacakan firman Tuhan, kepala kita manggut-manggut, tapi hati kita mengatakan, karena bukan kau yang mengalami. Enak-enak aja kau mengatakan itu. Tapi karena itu firman Tuhan Ibu-ibu yang disampaikan oleh teman-teman kita, yang ada di hati kita adalah amin. Terima. Ya. Menerima firman Tuhan dengan lemah lembut. Jadi dibutuhkan kerendahan hati, kerelaan dan kelemah lembutan di dalam menerima firman Tuhan itu. Nah, yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita memahami firman Tuhan? Meneliti firman Tuhan dengan tekun dan setia. Nah, ini baru masuk. Nah ya, tadi dengar, baca, lalu kemudian terima firman itu, berikutnya apa? Baru meneliti. Perhatikan ayat 25, Ibu dikasih Tuhan. Ya. Ayat 25 dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Ini Yakobus mengatakan hukum firman Tuhan ini sempurna. Berarti tidak ada salahnya. Nah, setelah kita dengar, kita terima, baru teliti. Apa maksudnya? Kenapa tadi ini berbeda ini dengan ini? Apa masalahnya? Baru kita diskusi, teliti. Ya. Jadi meneliti firman Tuhan tujuannya adalah supaya kita memiliki pengertian yang benar seperti yang Tuhan maksudkan. Ya. Saya selalu berdoa ketika mempersiapkan khotbah. Dan ketika mau berdiri seperti itu menyampaikan firman Tuhan, selalu berdoa, Tuhan tolonglah saya supaya saya mengerti firman-Mu sebagaimana seharusnya menurut-Mu. Kenapa? Ada godaan-godaan, saya punya pikiran, saya punya konsep. Tapi saya selalu berdoa seperti itu, supaya Tuhan menolong saya, supaya seperti yang Tuhan maksudkan, itulah yang saya pahami, dan itulah yang saya sampaikan. Ya. Paulus pernah meminta jemaat Efesus kalau tidak salah, ya, berdoa jugalah untuk aku supaya ketika aku memberitakan firman Tuhan, aku memberitakannya dengan berani dan sebagaimana seharusnya.
Jadi Paulus pun walaupun dia pintar, punya karunia, dia tidak mau menyampaikan sesuatu di luar dari kehendak Allah. Ada seorang tokoh di dalam Perjanjian Lama namanya Ezra. Nah, Ezra pernah membuat satu komitmen tentang hukum Taurat. Dalam Ezra 7 ayat 10 dikatakan, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan, dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ibu ya, berarti sekarang bukan hanya sekedar membaca. Kalau meneliti sudah ajukan pertanyaan-pertanyaan itu. Mengapa begini? Apa maksudnya? Siapa di sini? Siapa rupanya dia? Kan itu kan, ada 6 pertanyaan itu. Kalau hal dasar di dalam mendalami firman Tuhan, ada 6 pertanyaan yang harus kita ajukan kepada teks, dan jawabannya harus ada di teks itu. Gak boleh di luar itu. Nah, maka ibu yang dikasih Tuhan, nah, meneliti firman Tuhan dapat kita lakukan secara pribadi di rumah, ya. Ada namanya kadang-kadang kita PA pribadi, bagus sekali itu. Nah, atau kemudian juga kita belajar firman Tuhan, meneliti firman Tuhan bersama dengan teman-teman kita. Jadi ada kelompok PA-nya, KTB. Siapa yang sudah masuk anggota kelompok di sini? Yang sudah ada kelompoknya, ayo sebagai anggota atau memimpin, siapa? Ayo. Ibu-ibu yang belum gabung, gabunglah. Nggak bisa secara pribadi kita memahami itu langsung, nggak bisa. Kita butuh teman-teman kita, ya. Kita butuh senior-senior kita mengajari kita, atau orang yang lebih dahulu mempelajari, ya. Berikan waktu. Gak usah hepot kali lah, kurangilah hepot-hepotnya itu, aturlah sedikit waktunya kan. Kurangilah yang nonton online itu ya kan. Di semua online ditengoki, jualan tas, jualan sepatu, jualan berlian. Ya, enggak lah, aturlah waktunya. Serius ini loh. Ya, serius ini. Itu ciri khas kita. Oke. Lalu bagian terakhir dari firman Tuhan ini. Nah, apa ciri orang yang sudah memahami firman Tuhan atau memahami kebenaran firman itu? Nah, ayat 22 sampai 25 mengajar kita bahwa setiap orang yang mengaku sudah memahami firman Tuhan, ia harus melakukan firman Tuhan itu dengan sungguh hati dan dengan kesetiaan. Jadi ibu yang dikasih Tuhan, bukti bahwa saya dan ibu-ibu sudah mengenal, mengerti firman kebenaran itu harus nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya otaknya yang besar. Kalau dibuat karikatur kita nanti kan firman Tuhan, wah besar sekali, lalu kakinya kecil. Ya. Jadi orang yang mengaku sudah memahami firman Tuhan harus menjadi pelaku firman Tuhan itu. Bagaimana dia melakukannya? Dia melakukan dengan kesungguhan hati, melakukannya dengan kesetiaan. Bisa hari ini kita sukses melakukan satu bagian firman Tuhan, besok belum tentu. Tapi tetaplah sungguh berjuang. Tidak ada orang yang sempurna langsung bisa sempurna mengerjakan firman Tuhan. Enggak ada itu. Ya. Bahkan hamba Tuhan yang menurut kita bagus sekalipun, punya karunia hebat sekalipun, dia selalu ada kemungkinan untuk gagal. Tapi yang ada adalah dia terus maju dan maju. Nah, oke, jadi ia menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi bukan hanya menjadi pendengar saja, ya, tapi dia kemudian bertekun melakukan firman Tuhan tepat seperti yang Tuhan perintahkan, tidak menambahi dan juga tidak menguranginya. Oke, jadi kalau misalnya ada perintah Tuhan yang mengatakan supaya memberikan persepuluhan, itu masih berlaku enggak ya? Masih. Jadi kalau persepuluhan berapa persepuluh dari penghasilan? Dari mana itu? Dari penghasilan. Tepat nggak diberikan? Ya. Oke, banyak lagi ya. Nah, jadi wujud dari ketaatan kita kepada firman Tuhan yang pertama adalah adanya perubahan karakter. Kalau saya mengatakan saya sudah memahami firman Tuhan, maka harus tertuang nyata dalam kehidupan saya. Yang pertama sekali kelihatan adalah adanya perubahan karakter kita. Apa yang digarisbawahi di sini? Ayat 19 sampai ayat 20 dikatakan, ia mampu mengontrol emosinya.
Tidak gampang-gampang marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Enggak. Dia menjadi orang yang lemah lembut. Ia mampu mengekang lidahnya, ayat 26. Ya. Di perjuangan kita semua ini dah, terutama ibu-ibu ya. Mungkin perlu juga dibuat kayak apa itu ya? Apa itu yang kalau menghitung jumlah anggota jemaat itu di gereja? Ada itu apa itu ya? Yang dipencet-pencet itu kan satu. Tahu ya? Ah, nanti coba ibu-ibu beli itu, setiap kali ngomong pencet gitu kan. Ngomong lagi pencet gitu kan. Lalu setelah malam mau tidur, tengoklah berapa puluh ribu kata satu hari ini ya. Atau mungkin nggak muat lagi di sini ya kan. Joyko biasanya mereknya itu kan. Nggak sanggup lagi, dia udah error gitu. Saking banyaknya. Lalu apa lagi? Ia mampu membuang dosa-dosanya, jadi hidup dalam kekudusan sehingga hidupnya semakin mengalami pengudusan hari demi hari. Nah itu ayat 21 dan ayat 27b. Ya. Ini yang kelihatan, orang tidak tahu kita memahami firman Tuhan, tapi mereka akan mengerti bahwa kita sudah memahami firman Tuhan ketika ada perubahan di dalam diri kita. Lalu ayat 26 sampai 27 itu, kita kemudian memiliki kasih dan kepedulian sosial yang tinggi. Oke, enggak hanya beribadah, ini Ibu Lydia baguslah beribadah, tapi ada tadi kata-kata yang mengatakan ibadah yang sejati apa ya? Ya, ibadah yang murni, ayat 27 ya, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Kasihnya muncul. Kalau tadinya dia orang yang egois, sekarang menjadi orang yang pengasih. Oke, jadi ada perubahan karakter. Lalu kemudian, berikutnya apa? Kalau dia sudah memilih perubahan karakter tadi, wujud nyata dari melakukan firman Tuhan itu, dia juga mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi kalau Tuhan memanggil kita semua menjadi hamba-hamba Tuhan, imamat yang rajani, maka pastikan ibu-ibu ada bidang pelayanan kita. Jadi urusan kita dalam hal rohani ini memahami kebenaran firman Tuhan itu bukan hanya sebatas perubahan etika, bukan. Atau menghasilkan buah roh, bukan hanya itu, walaupun sangat penting, tapi terlibat di dalam bidang-bidang yang disuruhkan Tuhan bagi kita untuk dikerjakan. Kalau Tuhan ada nggak firman Tuhan yang mengajar kita supaya kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan? Ada. Dalam amanat agung itu Tuhan Yesus mengatakan, ya, pergilah jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, baptis dan seterusnya. Perhatikan kata-kata ini. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Yesus memerintahkan mereka menginjili. Berarti kita semua penginjil. Karakter berubah, iya, tapi bagian-bagian lain yang harus kita kerjakan, kita kerjakan ibu-ibu. Nanti ada lagi menggembalakan, kerjakan. Dan terakhir, wujud nyata dari memahami kebenaran adalah mengajarkan firman kebenaran itu. Sama seperti Esra tadi yang membuat tekad itu ya. Ya. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ibu yang dikasih Tuhan, anggota keluarga kita adalah tempat di mana kita mengajarkan firman Tuhan. Paling tidak itu yang paling dekat. Anak-anak, ya seharusnya kalau suami, seharusnya kan suamilah yang mengajarkan firman Tuhan, ya kan. Ya tapi kalau pun menurut kita sungkan mengatakan mengajarkan, mungkin pakai bahasa kita orang Batak ya kan, pengoton katanya kan. Masalah mau diajarkan atau dipengot itu sama, yang penting sampai firman Tuhan. Ngerti maksudnya kan? Kadang-kadang kita dibatasi oleh budaya atau kepada orang yang lebih tinggi derajatnya kepada kita, apakah dia orang tua kita atau hula-hula kita. Nah lalu kita dibilang pantang mengajari mereka. Ya oke, nggak usah pakai kata mengajari, mengingatkan. Ya, paingoton katanya kan. Jadi sekali lagi bingung dikasih Tuhan, berjuanglah memahami firman Tuhan. Tadi sudah jelaskan bagaimana langkah-langkahnya. Nah yang berikutnya adalah lakukan firman Tuhan.
perjuangkan ada perubahan karakter kita masing-masing. Ya, semakin hari semakin nyata kebenaran firman Tuhan mempengaruhi karakter kita. Lalu kemudian kerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi Ibu Lydia semua adalah pelayan-pelayan. Oke, nanti coba diskusi dengan pengurus kita. Nah, bagaimana supaya bisa dipersiapkan menjadi pelayan, lalu nanti bidang pelayan apa yang bisa dikerjakan, lalu terakhir menjadi pengajar-pengajar firman Tuhan. Kita yang sudah tahu kebenaran itu, maka kitalah yang terdepan harus mengajarkan kebenaran itu. Ada enggak tantangannya? Ada. Tapi Tuhan akan menolong kita. Tuhan memberkati, amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan kami yang baik. Pada sore hari ini kami sungguh bersyukur kami boleh belajar satu bagian firman Tuhan yang mengajar kami supaya kami semua boleh berjuang memahami kebenaran.